Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bu Mirna, saya itu berencana akan melakukan observasi di kelas panjenengan. Silakan. Boleh ya? Alhamdulillah. Bu Mirna sekarang ngajar di kelas berapa? Alhamdulillah sekarang diambil di 91 di kelas 1. Oh, di kelas 1C. Pastinya mengajar kelas 1 ini sangat seru sekali ya. Tantangannya banyak ya. Menyenangkan sekali. Baik Bu Mirna, rencana saya minggu depan, mungkin hari Selasa lah ya, saya ingin masuk di kelas panjenengan. Kira-kira nanti Bu Mirna akan membahas apa? Kalau di hari Selasa besok jadwal kami menyampaikan tentang pembelajaran matematika. Matematika ya, matematika untuk anak kelas 1. Wah, kayaknya seru ini ya. Oke, kira-kira materi yang akan diajarkan apa Bu Mirna? Yang kami ajarkan nanti yaitu kemarin karena sudah menjelaskan tentang mengenal bilangan, nantinya ini akan kami kenalkan lagi bagaimana cara untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan. Oke, jadi anak-anak sudah mengenal bilangan, gitu ya, untuk yang materi sebelumnya. Maka untuk hari Selasa ke depan adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan. Baik Bu Mirna, tujuannya apa Bu Mirna mengajar materi itu untuk anak-anak? Tujuannya agar anak-anak ini paham bagaimana itu cara membandingkan suatu benda dari yang besar, kecil, kemudian yang banyak, sedikit, seperti itu. Terus selain itu setelah membandingkan, anak-anak bisa mengurutkan mana benda yang kecil, sedang, dan sangat besar. Yang banyak, yang sedikit, sedang, kemudian yang sangat besar. Tentunya untuk mengajarkan konsep matematika dasar kelas 1 ini juga butuh strategi tersendiri ya Bu Mirna ya. Apakah jenengan juga menggunakan benda-benda konkret mungkin yang ada di sekitar untuk sebagai media? Alhamdulillah untuk yang sudah kami rencanakan itu dari Selasa kami akan menggunakan benda konkret yang berbeda-beda. Dan juga kami menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang proses. Jadi bagaimana anak-anak nanti itu boleh memilih. Jadi untuk menghitung bilangannya, kemudian mengurutkan, membandingkannya itu dengan benda konkret. Jadi ada pilihan alat hitungnya seperti itu ada 5. Yang pertama itu menggunakan sedotan, kemudian yang kedua itu ada alat hitung sempoa, terus kemudian ada permainan dakon. Oh, dakon ya. Jadi anak-anak itu seneng gitu harapan kami. Terus kemudian anak-anak juga mau menggunakan dadu. Jadi kami beri angka seperti itu, kurang lebih 2-3 dadu. Kemudian yang terakhir kami gunakan alat hitung ini, mat lingkap. Jadi seperti Lego, seperti Lego, tapi bentuknya itu lebih hanya kotak-kotak seperti itu sih, cuman berwarna-warni. Jadi itu cukup menarik. Berarti itu medianya yang Bu Mirna gunakan ya, ada dakon, ada semacam Lego tadi, sedotan gitu ya. Banyak sekali media yang akan digunakan, sangat beragam ya Bu Mirna ya. Baik Bu Mirna, untuk area pengembangan yang akan jenengan capai nanti apa? Yang kami titik beratkan untuk pengembangannya ini kerjasamanya dulu. Karena memang nanti diferensiasi proses ini bagaimana anak paham paham menghitung, kemudian membandingkan dan mengurutkan. Itu kami bagi kelompok, itu ada 5 kelompok sesuai pilihan mainnya tadi. Terus kemudian anak-anak nanti bekerja sama dengan kelompoknya memecahkan suatu masalah. Jadi kebetulan juga model yang saya gunakan itu adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi bagaimana anak-anak itu mampu memecahkan suatu masalah dengan kelompoknya menggunakan media pilihannya sendiri. Jadi insya Allah anak-anak bisa, harapan kami juga karena memang masih pekan depan yang akan kami melakukan itu. Tujuan kami biar anak-anak bisa bekerja sama, terus kemudian mengajarkan dengan teman sejawat apabila ada yang tidak bisa seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana ketangguhan mereka menyelesaikan tantangan.
Wah, saya mendengar itu. sedikit penjelasan jenengan ini terbayang di benak saya, seru sekali ya pembelajarannya nanti ya. Saya jadi nggak sabar untuk melihat langsung pembelajaran di kelasnya Bu Mira nanti ya, belajar tentang matematika dengan materi, nanti membandingkan dan mengurutkan bilangan menggunakan benda konkret begitu ya, dan anak-anak boleh bebas memilih media yang digunakan begitu ya. Dan memang goalsnya jenengan juga di sini bagaimana selain dia belajar matematika juga belajar tentang kerjasama ya, karena memang juga iya gotong royong saling membantu begitu ya Bu Mirna ya. Jadi mengajarkan anak-anak untuk punya empati untuk temannya gitu ya, yang tidak bisa ngajarin ya, yang nggak bisa, yang bisa ngajarin yang tidak bisa gitu ya. Masya Allah. Baik Bu Mirna, untuk strategi yang akan jenengan gunakan apa nanti itu? Sesuai yang saya jelaskan tadi ya, karena yang bermacam-macam itu pembelajaran diferensiasi. Jadi dari 3 item yang diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk, saya ambil yang proses dulu. Jadi bagaimana nanti anak-anak itu menyelesaikan tantangan menggunakan benda konkret yang berbeda-beda, pilihan alat hitungnya yang berbeda itu tadi. Kemudian nanti saya beri lembar kereta bilangan seperti itu. Kereta bilangan juga? Ya, jadi bagaimana nanti setelah anak-anak menghitung dari alat yang sudah mereka mainkan itu tadi, kemudian dia tuliskan angka berapa yang keluar, kemudian dari angka tersebut mereka akan membandingkan, kemudian mengurutkan seperti itu. Jadi selain ibaratnya selain medianya, LKPD-nya juga menarik seperti itu. Jadi dari dari yang dihitung tadi dituliskan, kemudian nanti dikerjakan bersama-sama dengan timnya. Baik. Ini betul-betul pembelajaran yang seru sekali sepertinya Bu Mirna ya, mengakomodir kebutuhan belajar siswa, kemudian juga ada diferensiasinya, kemudian menggunakan PBL juga begitu ya. Wow, saya tidak sabar ya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran nanti di kelas 1C ya. Baik Bu Mirna, saya rasa cukup ya hari ini sharing dengan panjenengan. Saya akan ke kelas jenengan di hari Selasa minggu depan. Ya, saya akan melihat keseruannya seperti apa gitu ya. Baik. Terima kasih Bu Mirna. Kita ketemu di hari Selasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.